Gelora Radio Suara Kreativitas semakin dinanti sahabat kreatif. Tiara balik lagi menemani kalian di segmen yang satu ini, yang akan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya. Setelah tadi ada informasi 10 manfaat daun serai, ada informasi seputar lirik lagu. Sekarang nih sahabat kreatif, kalian pernah makan tempe dong? Pernah makan tahu dong? Pernah mengkonsumsi susu atau kecap manis? Nah, itu pasti konsumsi keseharian di Indonesia ini. Ada hubungan apa dengan mereka ini semua, kakak? Ada dong pastinya. Nah, sahabat kreatif, kalian itu tahu nggak sih bahwa sebagian makanan yang kita konsumsi itu berasal dari kacang-kacangan. Salah satunya adalah kedelai. Nah, pastinya kalian penasaran dong, kedelai ini berasal dari mana? Kita langsung aja bagikan informasinya untuk kalian. Kedelai atau goichine Max merupakan tanaman legung asal Asia Timur yang kini menjadi bahan pangan utama di Indonesia. Sering diolah menjadi tempe, tahu, dan susu kedelai. Tanaman ini kaya nutrisi, termasuk protein lengkap sekitar 30-40 dari berat kering, lemak, sehat, serat, isoflavon, kalsium, magnesium, zat besi, dan vitamin seperti vitamin B dan E, menjadikannya sumber makanan nabati yang spesial untuk vegetarian atau diet sehat. Di Indonesia, kedelai dibudidayakan sejak abad ke-17 dengan produksi mencapai sekitar 1,52 ton per hektar pada 2020, meski bergantung impor karena konsumsi nasional tinggi. Untuk makanan olahan, kandungan nutrisi utama per 100 gram kedelai matang mengandung sekitar 286 KAL, energi 32 gram, protein 15,6 gram, lemak termasuk lemak tak jenuh 31 gram karbohidrat, dan 20 gram air, ditambah mineral seperti kalium, fosfor, dan magnesium. Isoflavoin seperti genistein dan dejain bertindak sebagai antioksidan kuat dan fitostrogen mirip hormon estrogen yang mendukung kesehatan hormon tanpa efek samping berlebih. Jika dikonsumsi moderat 25 gram hari, nutrisi ini membuat kedelai lengkap sebagai pengganti protein hewani dengan 9 asam amino esensial dan rendah lemak jenuh, ideal untuk mengontrol berat badan. Manfaat kesehatan kedelai menawarkan beragam manfaat, terutama untuk jantung dan tulang. Kandungan isoflavon dan seratnya dapat menurunkan kolesterol LDL jahat hingga 5-10 dan meningkatkan HDL baik, mengurangi resiko penyakit jantung, koroner, dan stroke, serta membersihkan plak di pembuluh darah. Untuk tulang, kalsium, magnesium, dan isoflavon mencegah osteoporosis khususnya pada wanita menopause dengan meningkatkan kepadatan tulang hingga 2-3. Selain itu, kedelai stabilkan gula darah dengan mengurangi resistensi insulin, bantu cegah diabetes tipe 2, dan dukung produksi sel darah merah.
via zat besi tembaga untuk sirkulasi optimal, antioksidan, isoflavon, juga potensial kurangi resiko kanker seperti payudara atau prostat melalui efek antiinflamasi. Meski studi masih berlanjut budidaya dan tantangan di Indonesia kedelai ditanam di lahan seluas ribuan hektar, terutama di Jawa, dengan peningkatan produksi sejak 1962 melalui perluasan lahan dan intensifikasi, tapi produktivitas fluktuatif dengan 7 kuintal H tradisional vs 1569 Ku H modern. Strategi bisnis termasuk tanam campur dengan padi untuk maksimalkan lahan adopsi benih unggul, pupuk tepat dan irigasi efisien plus pelatihan petani untuk kendalikan hama tantangan utama. Metode tradisional kurang efisien di pedesaan, akses teknologi terbatas dan ketergantungan impor sekitar 80. Kebutuhan yang ancam ketahanan pangan, solusi potensial subsidi benih dan pelatihan digital untuk tingkatkan hasil panen hingga 20-30. Cara mengolah dan konsumsi kedelai mudah diolah, rebus jadi edamame, fermentasi jadi tempe tahu, atau blender jadi susu nabati kaya protein dan untuk anak intoleran laktosa, konsumsi harian 25-50 gram, aman untuk dewasa, tapi hindari berlebih bagi penderita tiroid karena dretogen atau alergi kedelai olahan seperti nasi goreng, tempe, atau smoothie. Susu kedelai bisa tingkatkan asupan nutrisi sehari-hari tanpa rasa bosan. Nah, itu ya sahabat kreatif, ternyata dari Asia Timur kedelai ini. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga kalian juga nggak bosan-bosan gitu makan tempe tahu. Walaupun ada yang nggak suka tempe, ada juga yang nggak suka tahu, jadi kita nggak bisa memaksakan ya, walaupun bahannya itu sama. Biasanya ya sahabat kreatif, selain dikonsumsi sebagai lauk pauk, dikonsumsi sebagai minuman seperti susu tadi, itu bisa digunakan sebagai kecap, dan juga ada yang dimakan gitu, kacang kedelainya itu bisa dimakan, direbus dulu tapi ya. Cuma sekarang udah jarang banget nih sahabat kreatif kacang kedelai. Aku terakhir makan kacang kedelai itu kapan ya? Setahun yang lalu kayaknya. Waktu ada acara. Enggak deng, ya benar, setahun yang lalu. Dan itu tuh kacang kedelai itu sekarang banyak variasinya, ada yang tipis, ada yang tebel gitu ya. Jadi sekarang itu banyak variasinya. Oke sahabat kreatif, sebelum Tiara pamit, Tiara mau puterin lagu dulu untuk kalian semua. Jangan kemana-mana, tetap di Gelora Radio, suara kreativitas.